Oke, jadi kita punya misalkan A skenario tadi, I selang memuat A, selang buka. F berdefinisi di I kecuali mungkin di A. Gambarannya saya hanya di ini aku ingat akan Nah, kita ingin mengatakan bahwa limit X menuju A nah ini implisitnya sekarang mengatakan X tidak sama dengan A. Dan ini mengatakan bahwa untuk setiap epsilon positif dapat delta positif ya dari epsilon X-nya ada di sekitar ini. Nah, tidak nolnya di sini. Ini pakai yang sebelah kanan ini, jadi positif. Ini untuk menghindari ya. Ini memastikan bahwa H-nya tidak sama dengan A. Jadi apapun yang terjadi di A itu tidak relevan dengan limit ini. Oke, jadi gimana kita menggambarkannya di sini? Oke. Nah, ini adalah jarak ini tentang jarak kan ya. Di sumbu Y. Ini adalah jarak di sumbu Y. Oke, jadi ini menghubungkan jarak sumbu Y dengan jarak sumbu X. Nilai fungsi ada di Y, sementara X-nya sendiri ada di domain. Oke, jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Saya agak jelek di sini gambaran. Ya, begini. Supaya nggak kelihatan. Nah, ini maunya L tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa si nilai ini ada di antara L tambah epsilon dengan L dikurangi epsilon. Itu ini ada di sekitar sini, simetrik. Nah, kita mencari X-nya ada di mana? X-nya kalau begitu ada di, bisa luas. Oke. Itu dia bisa ada di sini. Ini, dia ke kiri, dia bisa bebas. Jadi
Dia bisa di sini. Karena yang maunya ini simetrik juga, jadi inilah deltanya. Jadi itu kira-kira gambarannya. Apa yang disebut sebagai limit. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Biasa ya, gampang yang ini ya. Kita lihat lagi. Contoh, gimana kita membuktikan ini. Contohnya kasus 0 ya fungsi konstan. Ini gampang. Jadi kalau fungsinya konstan, kalau fungsi konstan kan fx kurang fa-nya sama aja. Kita coret-coret di sini aja ya. Kan lebih ke hitung ini, b-nya hilang, m-nya keluarkan, faktorkan keluar jadi x kurang a. Inilah yang kita ketahui kurang dari delta. Ini m, jadi ini perbandingannya. Jadi kita ingin membandingkan ini. Jadi kalau gitu deltanya ini epsilon per mutlak m. Oke, kita lihat yang begini, apa yang mesti kita lakukan kalau begini. Ini X menuju 1, X menuju 1. Oke, saya ubah sedikit. Kita hitung. X-nya diberikan. Saya pakai split 2. X-nya 3, 1. Ini untuk menunjukkan bahwa informasi F di titik ini sendiri ini tidak relevan. Betul ya, satu. Itu ya. Ya. Oke, gimana kita bisa menunjukkannya? Oke, kita kuadratanya aja dulu mulai. Jadi kita ini X-nya tidak 1 ya. Ini kan A ya. Oke, khususnya di sini kita akan menghitung ini. Ini adalah oke. Ini sebesar
sebentar ini adalah kalau kita faktorkan berapa nih? X min plus 3. Saya jadi lupa apa yang dilakukan sini. Ini salah tadi. Min 2. Ini X kuadrat. Itu. Oke, ini adalah apa nih? Plus 2. Oke, ini yang diinginkan. Oke. Nah, yang sedangkan yang kita tahu di sini X-nya menuju 1. Jadi kalau begitu ini yang akan kita dicari. Itu kita perlu membatasi. Oke. Kita perlu membatasi itu. Nah, gimana kita membatasi ini? Padahal kita tahu bahwa X plus 2 itu tidak terbatas. Oke. Nah, karena itu kita perlu namanya melokalisasi. Jadi dibatasi di dekat X dengan min 2. Oh, maaf. X kan memang ada dekat ini kan, dekat A, dekat 1. Oke. Nah, jadi kalau begitu kita lokalisasinya seperti ini. Jadi kita misalkan saja. Misalkan X kurang 1-nya yang bisa kita coba hindari jangan sampai nyebrang 0 gitu ya. Ya, setengah. Jadi kalau begitu kita lihat bahwa kurang dari setengah. Berarti ini 3/2, ini di sinilah kita kerjain X kita. Oke, kita di sini. Jadi ini kata lokalisasi adalah pre-estimasi. Nah, kalau begitu padahal yang kita batasi adalah X plus 2. Jadi di sini X adalah X plus 2 tentunya di berapa nih? 24, ini 7/2. Ini kurang dari berapa nih?
5/2. Oke. Jadi oke. Jadi dengan asumsi seperti ini, kita lihat bahwa ini bisa kita lanjutkan. Bahwa, nah, sekali aja. Ini kurang dari langsung sini. Langsung. Oh, enggak, ini masih sama dengan ya. Oke. Dan ini akan kurang dari 7/2. Oke. Padahal ini kurang dari delta. Ini ya, jadi inilah kita yang kita dapat hubungan ini. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa 7/2 delta ini sama dengan epsilonnya. Kita ambil yang sama aja lah. Oke, kalau gitu ini oke. Nah, tapi ini jadi sini mengatakan bahwa X kurang 1 ini kurang dari oke. Nah, jadi kita punya 2 sini. Kita di sini memisalkan ini harus terpenuhi kedua-duanya. Nah, supaya terpenuhi sekaligus kita pilih yang terkecil. Gitu ya. Nah, itu delta adalah minimum dari atas kita nganggapnya setengah. Ini oke. Itu potretannya. Jadi bagaimana kita menuliskannya? Oke, kita tuliskan sekarang. Misalkan epsilon positif. Kita pilih delta sama dengan minimum setengah dan 2 epsilon per 7. Nah, maka sekarang masuk. Ini adalah apa? X kuadrat min plus ya. Satu, ini adalah kita menulis ulang di sini. X plus 2 X kurang 1. Nah, sini maaf sini. X kurang 1 lebih kecil dari oke. Nah, ini
Posisi ini 2. Yang satunya ini. Oke. Jadi yang kita katakan bahwa maka 1 X kurang 1 ini kecil dari setengah. Apa? Karena oke. Bukan ya? Kecil dari setengah. Oke. Maka X itu ada di antara alasan yang tadi dan X tambah 2 oke. Nah, di sini karena delta juga lebih kecil dari ini. Nah, ini kecil dari delta. Oke, sedangkan delta adalah kurang dari 2 epsilon per 7. Dua hal dipakai. Delta kurang dari setengahnya di sini dipakainya. Ini delta kurang ini di sini dipakainya. Oke. Oke, jadi inilah buktinya bahwa limit ini sama dengan 1. Oke. Nah, tadi lihat bahwa yang ini tidak ada relevansinya sama sekali. Jadi mau diubah apapun tidak ada pengaruh. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kita membedakan 2 hal. Kalau begini dikurangi sendiri. Jadi kalau kita mau menyebut ini perilaku F di sekitar kalau FA ini adalah perilaku F di A. Jadi kalau di kalkulus saya mengatakan bahwa ini seperti kita mau jadi detektif gitu ya, harus mengamati si orang ini. Tapi Anda tidak berada langsung di sini di A. Anda harus menebak ini. Tapi Anda menebaknya gimana? Menebaknya dengan cara melihat atau menginterview orang-orang di sekitarnya. Nah, berdasarkan pengamatan di sekitarnya, kita bisa menerka ini. Ya, namanya menerka, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Nah, kalau tepat, itu yang kita sebut kontinu. Kalau tidak tepat, ya normal juga. Tapi itu adalah yang kita sebut limit. Jadi limit itu apa? Limit adalah tebakan nilai FA berdasarkan perilaku F di sekitar A.
di sekitar. Jadi yang tidak relevan adalah tebakan itu tepat atau tidak. Tidak relevan. Oke. Epsilon delta itu. Ada pertanyaan dulu di sini? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan mutlak X kuadrat plus X min 2. Itu Bapak habis itu kurang dari sama dengan ya, Pak? Yang mana? Yang ini, Pak, udah, Pak. Kan itu sama dengan mutlak X kuadrat plus X min 2. Terus Bapak kurang dari sama dengan mutlak X plus 2 dikali mutlak X min 1. Oh, padahal di atasnya sama ya? dengan. Betul. Ini masih sama. Oh ya, makasih, Pak. Ya. Kita bukan kita sama segitiga kok, ini masih perkalian. Oke. Hitungan ini yang kita coba biasakan, ini kuadrat ya. Ini sedikit pakai berbeda, ini tidak pakai lokalisasi di sini. Ya, di sini X tambah 2, ini langsung pakai ini. Mutlak tambah 2, 4. Oke, deltanya kecilan mana pilihannya? Nah, ini miliknya 1 di sini. Jadi lebih longgar di sini. Kita langsung milih setengah. Enggak masalah di sini. Ini lebih longgar. Ini 1 epsilon per 4. Tadi kita setengah dengan 2 epsilon per 7. 2 epsilon per 7 dengan epsilon per 4 itu kecil mana? Kecil ini ya. Lebih kecil 2 per 3 epsilon. Ini masih lebih besar ya. Ini. Lebih kecil epsilon per 4. Iya, jadi ini lebih longgar. Ini lebih longgar. Oke. Oke, sedikit latihan lagi di sini. Kita tunjukkan bahwa X menuju 1 dari dengan epsilon delta. Isinya. Oke. Nah, kita lihat sini kalau kubik gimana ini. Kalau kubik, oke, jadi kita lihat.
Oke, ini bisa kita faktorkan. Ya, ini x kuadrat plus x plus 1. Ini binomial. Ya. Ini kurang dari, maunya kurang dari epsilon, ini kurang dari delta. Oke, kalau begitu kita perlu membatasi ini. Nah, kira-kira gimana membatasinya? Apa batasnya? Ini kan jelas tidak terbatas ya. X kuadrat plus X plus 1 ini tidak terbatas. Jadi apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan di sini? Lihat langkah yang tadi. Jangan dilihat potretannya aja. Apa yang dilakukan? Apa langkah berikutnya dari situ? Oke, gimana? Apa yang mesti dilakukan di sini? Gimana caranya kita membatasi ini? Padahal ini tidak terbatas. Dengan membatasi nilai mutlak X min 1. Ya. Membatasi X-nya. Membatasi X-nya itu yang kita sebut sebagai istilahnya ya, lakukan lokalisasi di sekitar dengan kata lain, kita misalkan kurang dari berapa maunya? 1. 1 juga bisa sih, tapi kita mau menghindari 0 di situ. Mau 1, ya boleh aja sih. Oke. Nah, kalau kita batasi di 1, ini berapa yang batasnya? Kurang dari X kuadrat. Ini jadi kurang dari berapa? Nah, ini apa artinya? Oke. Jadi kalau gitu ini kurang dari berapa? Kurang dari 7.
Ya. Nah, jadi kalau begitu ya sudah ini sudah selesai ini pada ini. Jadi sekarang ini kurang dari 7. Kalau ini kurang dari 7, ini 7 kurang 7 kali delta. Ya, deltanya epsilon per 7 gitu ya. Oke, sampai sini pilihan ini kita teruskan dulu. Oke, jadi sekarang langkahnya menggunakan epsilon positif, langsung kita pilih deltanya berapa? Bagaimana pilihan deltanya? Pakai minimal ya, Pak? Ya harus yang terkecil kan. Ya. Ini kan seperti kita memilih delta nih ya. Ini delta 1, ini delta 2 ini sebetulnya. Karena delta 1 dan delta 2-nya harus terpenuhi gitu ya. Minimum. Ini minimum dari 1 dengan jadi tergantung epsilonnya. Kalau epsilonnya kecil, jadi yang ini adalah epsilon per 7. Tapi kalau epsilonnya lebih besar dari 7, gitu ya yang menang yang 1 ini. Oke, nah saya pilih ini. Maka untuk lebih kurang dari delta dengan minimum ini. Oke, maka kita tahu bahwa X ini lebih kecil dari 2 dan ini akan kecil dari 7. Oke. Kita sekarang satu. Oke. Ini lebih kecil dari 7. Ya. Ini lebih kecil dari lebih kecil dari 7. Kenapa? Karena dipenuhi ini. Dari ini ya. Jadi ini kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 maka ini kurang dari delta. Kita belum ini adalah ya, ini. Nah, saja. Ini hanya contoh perhitungan bagaimana menggunakan definisi itu. Nanti kita akan lebih ini yang penting. Bagaimana hubungan antara limit fungsi dengan limit barisan. Sequential karakterisasi barisan. Oke, jadi teoremanya nanti dibuktikan lewat barisan gitu dengan yang lain. Oke, kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan?